Selamat siang, nama saya Ferdian Koko Pereira, kelas 2B, NIM 21083000031. Ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 1 jaringan dasar tentang RIMPI, kabel jaringan. Macam-macam kabel jaringan komputer lah. Pertama kali LAN menggunakan kabel koaksial, kemudian kabel twister pair yang digunakan dalam sistem telepon telah mampu membawa frekuensi yang lebih tinggi dan dapat mendukung trafik LAN. Dan saat ini kabel fiber optik telah tampil sebagai pilihan kabel berkecepatan sangat tinggi. Local area network menggunakan tipe pertama area koaksial, kedua twister pair. Dalam twister pair ada unshielded twister pair atau UTP dan shielded twister pair STP. Yang ketiga ada fiber optik. Kabel koaksial mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan dan keluaran 10-100 Mbps. Kedua ada biaya rata-rata per node murah. Tiga ada media dan ukuran konektor. Panjang kabel maksimal yang diinginkan yaitu 500 meter. Medium kabel koaksial terdiri dari dalam sebuah konduktor tembaga punya lapisan pembungkus dengan sebuah kawat ground, punya sebuah lapisan paling luar. Panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 500 meter. Medium jaringan dengan menggunakan kabel koaksial merupakan jaringan dengan biaya rendah, tapi jangkauannya sangat terbatas dan kedalamannya juga sangat terbatas. Kabel koaksial pada umumnya digunakan pada topologi bus dan ring. Koaksial. Yang pertama, pengertian kabel koaksial. Pengertian kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir transmisi. Kabel koaksial ditemukan pada tahun 1880 oleh seorang insinyur dan matematikawan Inggris yang bernama Oliver Heaviside. Kabel koaksial pertama kali digunakan secara besar-besaran pada tahun 1940, di mana ia digunakan untuk mentransmisikan data lintas benua oleh perusahaan AT&T. Bagian dari kabel koaksial. Yang pertama ada center konduktor, baja berlapis tembaga. Yang kedua ada center konduktor bond, polimer yang digunakan untuk mencegah kelembapan. Tiga ada dielectric atau polyethylene untuk menjaga kestabilan kabel menggunakan busa dengan kerapatan tinggi. Keempat ada pierce outer konduktor, pelindung aluminium polimeraluminium, api yang melindungi di dielectric. Yang kelima ada second order konduktor, tambang aluminium poliraluminum tape. Yang keenam ada third order konduktor, kembali dilapis oleh aluminium polymeraluminium tape. Yang ketujuh ada fourth order konduktor, serat aluminium AWG 34 atau 36 yang dikepang untuk menangkal gangguan eksternal yang ekstrim. Yang ke-8
ada corrosion resistant protectant atau lapisan anti korosi yang bertujuan untuk melindungi kabel dari kelembapan dan tembusan air. Yang kesembilan ada jaket atau lapisan terluar yang menggunakan bahan polyethylene, TPE atau flame retardant polyvinyl solirate atau PVC. Jenis kabel koaksial. Ada beberapa tipe kabel koaksial, di antaranya pertama ada hardline, kedua coaxial kabel, ketiga ada rigid line, keempat rariting kabel. Yang pertama hardline. Kabel hardline koaksial adalah jenis kabel yang sangat bergantung pada tabung, tembaga, bundar, dan kombinasi logam sebagai pelindung seperti aluminium atau tembaga. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan pemancar ke antena. Kedua ada triaxial kabel. Kabel triaxial adalah kabel koaksial dengan penambahan lapisan isolasi dan lapisan konduktor tambahan. Kabel ini memberikan bandwidth yang lebih besar dan lebih tahan terhadap gangguan, namun tentu saja harganya lebih mahal. Ketiga adalah rigid line koaksial. Rigid line koaksial menggunakan dua tabung tembaga yang berfungsi sebagai pipa. Kabel ini tidak bisa ditekuk. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk pengguna dalam ruangan sebagai media transmisi radio frekuensi. Yang keempat, rariting kabel. Rariting kabel hampir mirip dengan hardline kabel, hanya saja dengan slot khusus yang disetting sesuai dengan panjang gelombang di mana kabel akan digunakan. Contoh dari penggunaan rariting kabel dapat kita lihat di lift, peralatan militer, terowongan bawah tanah. Jenis konektor kabel koaksial. Selain susunan kabelnya, konektor pada kabel ini juga memiliki banyak jenis. Antaranya pertama ada BNC atau bayonet nail concealment yang digunakan untuk televisi, transmisi sinyal audio dan video dengan frekuensi 4 GHz. Yang kedua ada TNC atau threaded nail concealment yang digunakan untuk transmisi audio pada telepon, dapat beroperasi hingga 12 GHz. Yang ketiga ada SMA atau sub miniatur version A yang digunakan untuk ponsel, sistem antena Wi-Fi, sistem gelombang mikro, dan radio. Konektor ini dapat beroperasi hingga 18 GHz. Yang keempat ada SMB atau subminiatur version B. Konektor ini biasa digunakan untuk perangkat keras komunikasi. Yang terakhir ada RCA atau Radio Corporation of America. Digunakan konektor standar untuk audio dan video, sering digunakan untuk televisi atau perangkat lainnya. Ciri khas konektor ini adalah dibagi menjadi 3 jenis, kuning, putih, dan merah. Konektor ini juga biasa disebut dengan konektor EV. Dan yang terakhir ada konektor P, digunakan pada televisi, digital, dan kabel. Biasanya menggunakan kabel RG6 atau RG59. Kedua ada twistor pair.
Twisted pair adalah sebuah bentuk kabel di mana kode konektornya digabungkan dengan cara dipilih atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Fungsi pemilihan. Adapun tujuan dari pemilihan atau pelintir kabel adalah mengurangi atau meniadakan gangguan elektronik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan dan korslet, yaitu gangguan berupa masukan sinyal dari kanal lain yang akhirnya berdekatan, di antaranya pasangan kabel yang berdekatan. Macam-macam twisted pair. Pertama adalah unlisted twisted pair atau UTP. Adalah sebuah jenis kabel yang dilengkapi dengan silet. UTP merupakan jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN karena memang harganya yang murah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Yang kedua adalah violet twisted pair atau FTP. Adalah sebuah jenis kabel yang dilengkapi dengan perlindungan berbahan aluminium foil yang berada pada bagian bawah lapisan luar kabel. Perlindungan tersebut berguna untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Yang terakhir adalah silent pair adalah sebuah jenis kabel yang memiliki perlindungan dari aluminium foil untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. STP merupakan sejenis kabel yang memiliki kategori twisted pair. Kabel twisted pair memiliki berbagai kategori yang berbeda fungsi dan data riset. Kategori pair seperti ini. Kategori ada di trade penggunaan. Berikutnya adalah unlisted twisted pair UTP. Pengertian kabel UTP. Kabel UTP atau unlisted twisted pair adalah jenis kabel yang banyak digunakan di komputer dan industri telekomunikasi seperti kabel Ethernet dan kabel telepon. Lansir dari Tokopedia.com, kabel UTP terdiri dari bundle twisted pairs atau kabel yang berpilih. Twisted pair adalah kabel berukuran 22 atau 24 American Wire Gauge atau AWG kecil yang dipilih satu sama lain. Kabel ini biasanya terbuat dari tembaga dan insulasi polyethylene atau PE atau FIP yang diberi kode warna tergantung pada aplikasi kabel yang dibuat. Misalnya AT&T melebori 25 pasangan kode warna kabel UTP untuk aplikasi telepon dalam ruangan dengan pasangan warna seperti biru, putih, putih oranye, oranye putih, dan lain-lain. Jenis kabel UTP. Terdapat 5 kategori kabel UTP yang ditentukan oleh standar EIA 568. Pertama ada CAT3. Jarang digunakan saat ini. CAT3 biasanya digunakan di saluran telepon. Ini mendukung 10 Mbps hingga 100 Mbps. Kedua, CAT4 biasanya digunakan dalam jaringan. CAT4 mendukung 16 Mbps hingga 100 Mbps. Yang ketiga ada CAT5 digunakan dalam LAN berbasis Ethernet. CAT5 berisi 2 pasangan bengkok. Ini mendukung 100 Mbps hingga 100 meter. Yang keempat ada CAT5 digunakan dalam LAN berbasis Ethernet. CAT5E berisi 4 pasangan bengkok mendukung 1 Gbps untuk 100 meter. Yang kelima, CAT6 digunakan dalam LAN berbasis Ethernet dan jaringan pusat data. CAT6 berisi 4 pasangan yang
terbelit rapat. Ini mendukung 1 Gbps hingga 100 meter dan 100 Gbps hingga 50 meter. Konektor yang paling umum digunakan dengan kabel adalah RJ45. Seatlet Twister Pair (STP). Secara fisik kabel seatlet sama dengan unleashed, tapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel seatlet mempunyai selubung tempat atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan STP adalah tidak samanya standar antara perusahaan yang memproduksinya dan lebih mahal dan lebih total sehingga lebih susah dalam penanganan fisik. Seatlet Twister Pair adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel atau Twister Pair. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Pembungkusannya dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi. Jenis kabel STP pada jaringan. Yang pertama ada Cat1, transmisi kualitas terendah dan hanya menerima suara analog saja. Yang kedua ada Cat2, hanya menerima komunikasi data dan suara digital. Yang ketiga ada Cat3, media transmisi yang sudah bisa menerima komunikasi data dan juga suara pada kecepatan 10 MB per detik. Yang keempat, Cat4 menerima komunikasi data dan suara pada kecepatan 16 MB per detik. Kelima, ada Cat5 biasa bisa menerima komunikasi data dan suara dengan kecepatan 100 MB per detik. Yang keenam, ada Cat6, kualitas kabel dengan klaim paling tinggi. Dan yang terakhir ada Cat7, kualitas premium dengan kecepatan transmisi hingga 1 GB per detik atau frekuensi 1000 MHz. Berikutnya ada kabel fiber optik atau pengertian fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus. Diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai proses. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser LED. Fiber optik atau secara optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia telekomunikasi belakangan ini. Pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Lanjut, jenis-jenis kabel fiber optik. Fiber optik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu didasarkan pada mode transmisinya. Adapun jenis fiber optik yaitu satu fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahaya hanya melalui satu inti dalam satu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1500 nanometer. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Tipe kabel fiber optik. Berikut ini adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umum digunakan. Yang pertama adalah take buffer, indoor outdoor, breakout. Yang kedua breakout kabel, indoor outdoor. Yang ketiga aerial kabel. Yang ketiga aerial kabel self-supporting. Yang keempat hybrid dan composite kabel. Kelima armored kabel. Keenam low smoke
zero halogen, LSZH, yang ketujuh simplex kabel, dan yang ke-8 SIM short kabel. Di sini saya akan mempraktikkan cara crimping kabel LAN UTP Cat5. Yang pertama, untuk mempraktikkan cara crimping kabel, yang pertama harus mempunyai alat dan bahan. Ini yang pertama adalah kabel UTP Cat5. Setelah itu ada RJ45, dan setelah itu adalah pemotong kabel. Itu ada tang crimping, dan yang terakhir ada alat tester. Langkah-langkah untuk crimping kabel LAN. Yang pertama, kupas kulit kabel UTP menggunakan pemotong kabel kira-kira 2 cm. Saya sudah memotong kabelnya seperti ini. Setelah itu urutkan warna kabel UTP sesuai urutan warna yang sudah diberikan di modul. Warnanya seperti ini. Ini ada 2. Setelah itu potong ujung kabel dengan rapi dan lurus. Setelah itu pasang ke RJ45 seperti ini. Ujung kabel rapi. Setelah memotong ini ujung kabel, setelah itu pasangkan RJ45 ini. Setelah itu crimpinglah LAN yang sudah terpasang dengan RJ45. Crimpingnya menggunakan tang crimping. Masukkan ke dalam sini, lalu pasang menggunakan tang crimping. Setelah itu setelah sudah terpasang RJ45-nya, dan yang paling terakhir tes kabel UTP yang sudah dimasukkan RJ45, tes menggunakan LAN tester apakah sudah benar atau belum. Ini saya akan mencoba untuk tes apakah sudah benar atau belum. Di sini kabel ini RJ45-nya sudah terpasang ke kabel UTP dan sudah berjalan dengan benar. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.